Laga Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Zambia U17 berjalan sengit sejak awal laga dimulai hingga pertandingan selesai digelar. Nova Arianto langsung beri pengakuan begini di tengah skuadnya berjuang di Qatar untuk mewakili Indonesia mentas di ajang Piala Dunia U17. Begini komentar mengejutkan pelatih Timnas Zambia U17 ketika timnya melawan Timnas Indonesia U17 di Qatar. Sosok Ratu Tisha langsung beri pesan begini ke skuad U17 yang saat ini tengah berjuang di Qatar untuk mengikuti Piala Dunia U17 2025 ini. Video momen keseruan skuad Garuda U17 di Qatar kini turut menjadi sorotan. Jadi, Space Eleven kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Laga Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Zambia U17 kini akhirnya sudah resmi digelar, di mana laga tersebut berjalan sengit sejak awal laga dimulai hingga pertandingan selesai. Dan kedua kubu sama-sama tampil ngotot untuk bisa meraih hasil maksimal di laga perdananya. Namun menariknya menjelang pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U17 yaitu Nova Arianto pun sudah mengakui bahwa postur pemain binaannya tidak seunggul peserta lain di Piala Dunia U17 ini. Namun kala itu ia ingin mental pemenang bergelora di dalam diri punggawa skuad Garuda. Soal mental adalah catatan buat saya. Secara badi pasti berbeda. Karena ketika bertemu Pantai Gading dan Panama, secara postur kami sangat kalah. Tapi saya bilang ke pemain untuk mempunyai mental yang kuat agar bisa bersaing, kata Nova dalam sebelum pertandingan dimulai. Kalau tidak punya mental yang kuat, pastinya akan sulit bisa bersaing dengan Zambia, Brasil, dan Honduras. Harapan saya, pemain jangan pernah takut karena kita tidak tahu soal hasil. Yang penting coba kemampuan terbaik dulu, kata Nova menegaskan. Mental dan psikologis memang menjadi aspek yang diperhatikan oleh pelatih 45 tahun itu, di mana Nova sadar bahwa pemain Timnas Indonesia U17 masih begitu muda, sehingga butuh perhatian khusus menyangkut hal tersebut. Salah satunya tentang media sosial. Nova Arianto memang membatasi penggunaan media sosial terhadap pemain selama Piala Dunia U17 berlangsung. Saya senang dengan kedisiplinan pemain dalam bermedia sosial. Saya bisa lihat mereka tidak posting apapun agar mereka tidak terganggu konsentrasinya dan fokus ke Piala Dunia, ujar Nova Arianto. Kami juga ada tim psikolog yang mengelola aspek mental pemain. Sebelum tampil di Piala Dunia, taktik tidak akan bisa berjalan tanpa mental pemain yang baik, jelas Nova. Selain itu, Nova Arianto pun juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat tanah air, di mana ia meminta agar publik tidak memberikan ekspektasi yang berlebihan kepada skuad Garuda Muda ini. Menurut Nova, turnamen kelas dunia ini seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan para pemain muda untuk jenjang karier yang lebih tinggi, bukan semata-mata soal hasil akhir. Di sini Nova Arianto menyadari betul soal tingginya harapan masyarakat Indonesia. Namun ia tidak ingin hal tersebut menjadi tekanan yang justru menghambat performa para pemain di lapangan. Baginya, yang terpenting adalah para pemain bisa tampil lepas dan menikmati setiap momen pertandingannya. Saya tidak ingin membebani pemain karena ini proses awal mereka. Saya minta mereka tetap enjoy dan menikmati setiap pertandingan. Secara ekspektasi masyarakat memang tinggi, tapi saya sampaikan ke pemain agar tidak terbebani, ujar Nova Arianto. Pertandingan Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Zambia U17 kini akhirnya sudah selesai dihelat di Pitch 7 Aspire Zone di Qatar. Menariknya laga tersebut berjalan sengit sejak awal laga dimulai, di mana kedua kubu sama-sama tampil ngotot demi bisa meraih kemenangan di laga pembukanya ini. Namun menariknya di sebelum pertandingan dimulai, pelatih Timnas Zambia U17 yaitu Dennis Makinka mengungkapkan kondisi anak asuhnya. Dennis Makinka mengatakan bahwa anak asuhnya dalam kondisi yang baik. Menurutnya Zambia U17 tadinya mampu beradaptasi dengan cuaca di Qatar. Setelah beberapa waktu yang lalu menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, kami beradaptasi dengan sangat baik. Cuaca di sini lebih sejuk dibandingkan di Dubai, ucap Makinka. Kami fokus penuh dan tidak sabar untuk memainkan laga pertama, sambung sang pelatih sebelum pertandingan dimulai. Dalam kesempatan sebelumnya, Timnas Zambia juga menjalani pertandingan uji coba, di mana mereka memperoleh hasil kemenangan beruntun atas Kaledonia Baru dan juga Meksiko. Dua partai persahabatan tersebut menjadi modal positif bagi Timnas Zambia menuju laga pembuka tadi. Kami tidak sabar untuk melakoni pertandingan ke depan, dan kami berharap bisa menampilkan permainan yang sangat bagus, ungkap Makinka. Dennis Makinka pun telah memilih 21 pemain terbaik untuk Piala Dunia U17 ini, di mana daftar pemain pilihan Makinka termasuk satu penggawa abroad yang berkarier di Armenia, yaitu Felix Firi. Di sini Makinka mengakui cukup sulit untuk memilih komposisi final di skuad Zambia.
Pasalnya, para pemain menampilkan performa terbaik selama sesi seleksi. Rasanya sangat sulit untuk mencoret pemain ketika sudah terjalin kebersamaan dan saling mengenal. Keputusan ini sangat berat, karena semua pemain telah memberikan yang terbaik dan tampil sangat baik. Namun ini bukan yang akhir bagi mereka, ujar Makinka. Ya, selain itu menurut Makinka laga pembuka tadi memang akan berjalan sulit. Alasannya, karena Indonesia sudah pernah mencicipi atmosfer Piala Dunia U17, sementara Zambia baru akan menjalani debut di turnamen ini. Masuk ke Piala Dunia sebagai tim debutan tentu jadi tantangan besar. Indonesia sudah pernah merasakannya lebih dulu. Mereka tahu bagaimana suasananya. Tapi kami juga punya rencana sendiri. Kami sudah mempelajari permainan mereka di babak kualifikasi, ujar Makinka. Menjelang Piala Dunia U17 di Qatar tadi, Wakil Ketua Umum PSSI yaitu Ratu Tisha kini memberikan pesan penting kepada para pemain timnas Indonesia U17, di mana ia menekankan bahwa ajang ini bukan semata-mata soal hasil, melainkan kesempatan berharga untuk belajar dan berkembang. Ya, Ratu Tisha menegaskan bahwa tampil di panggung dunia adalah momen langka yang harus dinikmati oleh seluruh pemain maupun staf kepelatihan. Baik tim pelatih maupun para pemain harus menikmati kesempatan ini. Nikmati prosesnya, karena pengalaman luar biasa ini bisa tampil di ajang kelas dunia, kata Ratu Tisha kepada awak media di sebelum pertandingan. Ya, bagi Ratu Tisha Piala Dunia U17 ini bukan sekadar soal kemenangan, di mana turnamen ini juga menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan mental para pemain muda Indonesia, yang nantinya diharapkan menjadi tulang punggung sepak bola nasional. Ya, lebih lanjut Ratu Tisha menekankan bahwa turnamen ini bisa dijadikan sebagai laboratorium pengalaman bagi tim, khususnya bagi staf pelatih. Melalui observasi terhadap tim-tim elit dunia, mereka dapat memahami persiapan strategi menghadapi persaingan di tingkat global. Kita harus terus belajar, terutama bagi tim kepelatihan. Amati bagaimana negara lain mempersiapkan diri, terutama yang sudah berpengalaman tampil di ajang sebesar ini, jelas Ratu Tisha. Ya, ia pun berharap bahwa pengalaman tersebut bisa diterapkan dalam pengembangan sepak bola usia muda di Timnas Indonesia U17, sehingga hal ini bisa memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas pemain muda tanah air. Tidak hanya itu, Ratu juga mendorong kepada seluruh anggotanya untuk memanfaatkan momen di Qatar ini untuk membangun jejaring internasional, di mana menjalin hubungan dengan pelatih dan ofisial dari berbagai negara dianggap sangat penting untuk memajukan sepak bola Indonesia ke level profesional. Kita harus membangun networking di level internasional. Jangan hanya melihat dari sudut pandang sendiri, tapi manfaatkan kesempatan untuk berkembang, ucap Ratu Tisha. Ya, selain itu, Ratu juga mengingatkan bahwa masyarakat dan media untuk tidak membebani timnas U17 dengan ekspektasi berlebihan, di mana keberhasilan lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi ini sudah merupakan pencapaian bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Yang terpenting adalah mengelola ekspektasi. Ini partisipasi pertama kita lewat jalur kualifikasi. Sudah sampai di sini saja, itu sudah luar biasa, pungkas Ratu Tisha. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.